안녕하세요, 여러분. Bagaimana kabarnya semuanya? Jangan lupa tetap stay healthy and stay at home. Let's get it. Let's gotta kick it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasinta Vica Novitasari dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 1 Perumahan, ingin mengerjakan tugas materi fluida tentang tekanan hidrostatis dan Archimedes. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, apa sih fluida itu, teman-teman? Jadi, fluida adalah zat yang dapat mengalir, contohnya udara, air, minyak, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Yang pertama, kita masuk ke tekanan hidrostatis. Apa sih, teman-teman, tekanan hidrostatis itu? Di sini ada gambar orang menyelam. Di sini ada gambar orang menyelam dan ada satu pertanyaan, mengapa jika menyelam ke dalam air telinga terasa sakit? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Nah, jawabannya adalah hal ini terjadi karena semakin dalam kita menyelam, tekanan yang ditimbulkan juga semakin besar. Gambar selanjutnya, di sini ada banyak air, di mana air pada gelas pertama ini airnya sedikit dan makin bertambah hingga airnya penuh. Manakah yang paling berat, teman-teman? Jawabannya adalah gelas yang tidak berisi air terasa ringan. Ini gelas pertama ini terasa ringan. Selanjutnya, sedangkan gelas yang terisi air terasa berat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa air atau zat cair memberikan gaya tekan yang arahnya ke bawah pada telapak tangan. Lanjut, pada fluida diam, tekanan pada suatu titik disebabkan oleh gaya berat fluida yang di atas titik tersebut. Jadi apa sih kesimpulannya tekanan hidrostatis itu? Tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak itu disebut tekanan hidrostatis. Saya ulangi lagi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak. Itu disebut tekanan hidrostatis. Nah, pada rumus tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Tekanan hidrostatik menekan ke segala arah. Satuan tekanannya yaitu Newton per meter kuadrat atau Pascal. Di mana rumusnya yaitu pH sama dengan rho GH. Ini ada keterangannya di sini, di mana pH adalah tekanan hidrostatik dan rho adalah massa jenis, G adalah gaya gravitasi, H kedalaman, dan ini selanjutnya. Oke, ini ada contoh soal. Contoh soal, seekor ikan berenang di akuarium, ikan tersebut berada di 50 cm. 50 cm ini adalah H, teman-teman. Dari permukaan akuarium, berapakah tekanan hidrostatik yang diterima ikan? Massa jenis air adalah 1000 km per meter kubik. Jadi ini adalah P. Dalam percepatan gravitasi bumi 10. Jadi ini G-nya 10. Gimana cara mengerjakannya, teman-teman? Yang ditanyakan adalah pH. Jadi inilah penyelesaiannya. Jadi diketahui H sama dengan 50 cm ini dirubah ke meter menjadi 0,5. Dan P sama dengan 1000 km per meter kubik. Dan gravitasinya sama dengan 10. Ditanya pH. Jawab, rumusnya ini. pH sama dengan rho GH. Jadi tinggal dimasukkan rho-nya berapa? Rho-nya 1000 km per meter kubik dikalikan gravitasinya 10 dikalikan H-nya. Hasilnya ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu hukum Archimedes. Apa sih hukum Archimedes itu? Ada gambar kapal selam. Ada pertanyaan, kenapa kapal selam dapat terapung, melayang, bahkan tenggelam? Kira-kira kenapa ya, teman-teman? Jadi jawabannya adalah karena prinsip dari hukum Archimedes yang diletakkan di air akan memiliki gaya angkat ke atas sama besar dengan berat air yang dipindahkan.
Nah, ini hukum Archimedes. Yang gambar pertama ini adalah bendanya tenggelam. Kenapa demikian? Karena keadaan ini terjadi saat massa jenis zat air lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya besi atau baja yang akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam. Gambar yang kedua, ini bendanya di tengah atau melayang. Kenapa demikian teman-teman? Jadi jawabannya adalah keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air akan ditambahkan sedikit garam, akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Gambar ketiga, ini ada bendanya terapung atau di atas. Ini kenapa kira-kira? Hal itu karena keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Nah, ini dia rumus dari Archimedes. Ini gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes. Dan ini adalah massa jenis fluida. Dan ini G-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Dan ini adalah volume benda tercelup. Kita langsung pada contoh soal. Contoh soal yang selanjutnya. Sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan masanya 1000 km per kubik. Jika percepatan gravitasi bumi, gravitasinya diketahui 10 meter, maka batu akan mengalami gaya ke atas sebesar titik-titik n. Pembahasannya. Nah, diketahui V sama dengan 1. Rho atau massa sama dengan 1000 km per meter kubik. Gravitasinya di sini tertulis 10. Ditanyanya FA sama dengan, ini dia rumusnya kita masukkan 1000 dikali 1 dikali 10 sama dengan 10.000 Newton. Jadi kesimpulannya, batu akan mengalami gaya ke atas sebesar 10.000. Kita temukan hasilnya yaitu 10.000. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.